Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami para penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dalam program Kafah Kalam Faedah Penuh Hikmah. Sahabat Kemenak Kompas TV dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, pernah nggak terlintas di pikiran kita, terbesit di hati kita, ya Allah, aku kan sudah sholat tahajud tiap malam, masa sih doaku nggak kau kabulkan? Ya Allah, saya sudah istiqomah sholat duha, masa rezekiku nggak kau lancarkan? Ya Allah, saya ini ahli sedekah, masa tidak kau lipat gandakan? Seringkali kita beribadah tapi tanpa sadar telah menyodorkan nota tagihan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang melaksanakan sholat tahajud tapi menginginkan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sholat duha tapi ingin rezeki yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan sesuatu yang salah secara syariat, karena memang ketika kita doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hal itu dilegalkan oleh agama. Tetapi secara akhlak itu sesuatu yang kurang etis di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegur kita, mengingatkan kita dalam sebuah ayatnya dalam surat Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Dan banyak sebagian manusia beribadah kepada Allah dalam tepiannya saja, tidak menuju pada hakikat ibadah, hakikat kehambaannya. Wa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia berpuas diri. Ketika dia naik jabatan, karena sholat tahajud tiap malam, karena ketika dia dapat rezeki yang luar biasa karena sholat duha tiap malam, tiap pagi, dia terus melakukan ibadah itu. Fa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tetapi ketika dia mendapatkan fitnah, cobaan, dia tidak mau lagi melaksanakan ibadah itu. Khasirat dunya wal akhirah. Dia mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah senyata-nyatanya kerugian. Dia rugi karena di dunia dia tidak ikhlas melaksanakan ibadah, dan di akhirat juga tidak mendapatkan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berbeda orang yang melaksanakan ibadah karena mensyukuri nikmat Allah dengan orang yang beribadah karena ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang tua yang lebih senang anaknya melakukan kebaikan kepada dirinya karena ingin birrul walidain kepadanya, bukan karena ingin diberi sesuatu oleh orang tua kepada. Hadirin para sahabat Kemenak Kompas TV dimanapun Anda berada, puncak dari derajat seorang hamba adalah musyirin, orang yang selalu bersyukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kita menjadi derajat yang bersyukur. Syukur adalah puncak tertinggi dari segala hakikat seorang hamba. Dalam sebuah kisah, Rabi'ah al-Adawiyah pernah berjalan di suatu siang hari membawa obor di tangan kanan dan membawa ember berisi air di tangan kirinya. Lalu ditanya oleh orang-orang pada waktu itu, "Ya Rabi'ah, apa yang sedang kau ingin lakukan ya Rabi'ah?" Kata Rabi'ah al-Adawiyah menjawab, "Aku ingin membakar surga dan ingin menyiram neraka. Aku tidak ingin orang-orang beribadah kepada Allah karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena aku ingin orang beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin, para sahabat Kemenak Kompas TV dimanapun Anda berada, seringkali kita itu melupakan nikmat Allah yang luar biasa karena itu sesuatu yang biasa yang kita anggap lumrah. Kita tiap hari menghirup nafas tanpa dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau nafas yang kita hirup tiap hari dimintai bil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak akan mampu membayar. Badan yang sehat, kaki yang bisa menopang tubuh kita, mata yang bisa melihat di segala arah, semua bisa kita lihat dengan nikmat Allah itu tidak akan bisa kita bayar kalau Allah meminta bayaran. Oleh karenanya ibadah itu ada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam besar Imam Ali Zainal Abidin
pernah sholat sampai 1.000 rakaat bukan karena ingin dapat pahala, tapi ingin mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana juga para nabi-nabi Allah. Nabiullah Ayub alaihissalam, dia diberi sakit bertahun-tahun, tapi tetap beribadah, mensyukuri apa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam tetap bersyukur dan takwa kepada Allah meskipun dia harus difitnah dan masuk penjara bertahun-tahun lamanya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, setiap malam melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud bahkan sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu? Padahal engkau adalah pribadi yang maksum, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Saya ini melakukan ini semua karena aku ingin menjadi pribadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita jadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, bukan menganggap Allah sebagai partner bisnis kita, di mana ada uang, ada barang, bukan Allah bukan kasir sebagai kita adalah pelanggan, di mana ada uang, ada sesuatu yang kita dapatkan, di mana ada ibadah, di situ ada balasan yang harus ada secara instan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam mengatakan, Man abadallaha li syai'in yarjuhu aw liyadfa'ahu hudal uqubah fa maqama bihaqqi awsafi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin sesuatu dari Allah atau ingin tertolaknya sebuah musibah darinya, maka dia tidak berdiri pada hak makamnya yang asli sebagai hamba. Hamba itu hanya menyembah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah kepada." Itulah hakikat hamba. Hamba hanya menyembah. Urusan janji Allah jangan pernah ditagih karena Allah tidak, zat yang tidak akan lupa, zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim kepada kita. Hadirin, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menata hati kita jadi pribadi yang selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.